Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Setidak-tidaknya syukur kita lakukan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala banyak nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk nikmat-nikmat di pagi hari ini. Nikmat bangun pagi seger setelah istirahat, nikmat bernafas, melihat, nikmat duduk, kemudian berurusan ruku sujud, nikmat itu Pak, ruku. Makanya rukunya usahakan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Hasarul dhuhr, ya. Ruku Nabi itu hasarul dhuhr, punggungnya itu rata. Kalau punggung rata itu berarti meratakan tulang punggung, merilekkan yang selama ini menyangga bobot tubuh. Kalau dirukukan kadang suka bunyi truk katanya. Belum lagi kalau hasarul dhuhr kayak angka 7 gini, itu otot-otot paha itu ketarik gitu ya, jadi lenturan otot paha, betis dan seterusnya. Sujud, oksigen dialirkan ke otak ya, otak kita itu butuh oksigen, di samping butuh listrik dan seterusnya. Dengan sujud itu cara menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi kalau sujudnya lama sebagaimana anjuran Nabi ya. Fa amma sujud faghfiru fihi du'a faqaminun ayustajabulah. Adapun ketika sujud perbanyaklah doa, karena di situ saat-saat mustajab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, juga bersyukur kita kepada Allah, akhirnya Allah sampaikan kita ke tahun 1448 Hijriah. Tak terasa ya, waktu berjalan terus ya. 1447 telah berlalu, kita sekarang ada di 1448 Hijriah. Mereview kembali hijrah Rasulullah dan para sahabat itu terjadi 3 kali ya. Ke Habasyah 2 kali, itu terakhir ke Madinah. Ke Habasyah Rasulullah tidak ikut. Yang pertama dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hijrah yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Gelombang pertama itu kurang lebih 10 sampai 12 orang. Yang kedua kurang lebih 80 orang. Jarak yang ditempuh 4.000 km. Ya, dari Mekah ke Ethiopia 4.000 meter, dari mana ke mana kalau kita. Mekah Madinah itu 450 km. Jadi Surabaya 800 ya. 1000 ya. Marang. Ya Pak? Lebih ya. Ya bayangkan, itu pakai mobil aja kita bisa pegel. Ini kendaraan cuma kendaraan enggak cukup ya, jalan kaki sebagai terik matahari, padang pasir, tidak ada rest area, tidak ada hotel villa, tidak ada warung.
tidak ada pohon tempat berteduh. Luar biasa hadirin, 2 kali 4.000 kilometer sekali jalan. Saya coba lihat searching di Google Map, Mekah Habasyah. Karena kan menyeberangi laut tuh, melimpir dia. Nah, jadi sebetulnya kalau pakai pesawat tinggal set. Kan dulu nggak ada kapal penyeberangan, melimpir 4.000 kilometer. PP 8.000 kilometer kali 2 16.000. Pendidikan Kopassus saja jalan kaki dari Bandung sampai Cilacap pada keteteran, banyak yang mogok di tengah jalan. Pendidikan Kopassus yang jalan kaki. Karena rumah saya dekat grup 3 Cimahi, Jajar. Itu jalan kaki itu, barangsal, berbekalan. Para sahabat yang hijrah ke Habasyah berbekalan seadanya dari rumah, habis di mana nggak tahu. Ya kan? Mungkin jarak sekian hari. Nah, kalau diharikan, saya coba kalkulasi kurang lebih itu memakan waktu 2 bulan sekali berangkat. Untuk apa mereka jauh-jauh hijrah? Pertanyaan besarnya kan itu, apa sih? Apa yang dia kejar? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, mereka melakukan itu semua demi menyelamatkan dakwah Islam. Islam hadirin bukan selamat pribadi dan keluarga, apalagi demi harta. Dah jauh. Kalau bicara harta dan selamat, ngapain Habasyah? Diam aja di Mekah, ikutin maunya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda, Abu Lahab, Abu Sofyan dan abu-abu yang lain. Ya, aman udah. Kalau pertimbangannya cuma selamat diri, kalau pertimbangannya harta, ini bukan itu pertimbangan. Menyelamatkan dakwah. Bayangkan 8 orang sampai 12, masih sedikit, dan itu tahun ke-5 dari kenabian. Tahun 5 kenabian. Ya, baliklah ke Mekah. Masih diintimidasi juga. Ya, hadirin, untuk beragama itu zaman dulu di awal-awal generasi Islam, salafus saleh, para sahabat dan Rasulullah, untuk memegang teguh agama itu tantangannya, rintangannya, tawahannya nyawa. Kita apa tantangannya? Nggak ada hadirin. Apa tantangan kita dari sisi eksternal? Nggak ada, justru nyaman. Masjid dekat, bisa milih lagi, pakai AC, kajian disediakan. Bukan kita datang ke guru yang datang ke kita, coba. Nggak enak tuh. Dulu para sahabat dari jauh kampung datang ke Madinah. Datang ke Madinah, berguru. Semua datang ke situ. Kalau sekarang pengisinya datang. Tinggal ngumpul di satu titik mana yang telah disediakan. Masjidnya nyaman. Jauh ada kendaraan. Udah gitu habis ngaji ada konsumsi. Gak mau juga ke masjid, innalillahi. Musibah itu dalam beragama. Gak tertarik juga dengan masjid, innalillahi. Belum lagi fadilah-fadilah melangkahkan kaki saja ke masjid, satu langkah itu dihitung 3 keuntungan minimal. Semakin tinggi derajat di hadapan Allah, jadi hapus dosa-dosa, dan tentu pahala sudah Allah sediakan. Semakin jauh dari masjid, semakin banyak pahala. Gak ada lagi istilah kenapa jarang kelihatan kalau sekarang di masjid. Iya, rumah ini jauh. Gak ada lagi. Kecuali pindah masjidnya apa. Yang penting ke masjid. Terlepas di masjid itu perbedaan fikih. Yang penting ke masjid, fikih nomor 2.
Jamaah yang biasa tidak kunut bermakmum kepada imam yang kunut, ikuti. Sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Pilihan ikut kunut atau diam, tergantung pahamnya kemana. Demikian pula jamaah yang biasa kunut bermakmum, ya, berimam kepada imam yang tidak kunut, ikuti. Itu masalah furu'. Kunut tidak masuk ke salah satu rukun salat. Jadi kalau kunut tidak dilakukan aman, karena bukan rukun. Hanya dipandang oleh Syafi'iyun itu sunnah. Itu pun hadisnya masih diperdebatkan kesohihan. Selesaikan urusan. Yang penting ke masjid. Akur, ukhuwah Islamiyah. Ini mah beda dulu, satu tawaruk, satu iftiros, tidak semanhaj, tidak seguru, kurang akrab. Dulu saya gitu Pak, banyak teman-teman yang begitu, beda fikih, beda pula sikapnya sekarang. Oh begitu, saya bilang caranya, sudahlah. Ya, jadi tidak membedakan masalah. Kembali ke pokok bahasan. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah, itu yang dipertimbangkan agama. 13 tahun di Mekah masih juga intimidasi seperti itu sampai diincar nyawanya, akhirnya diberangkatkanlah semua atas perintah Allah untuk hijrah ke Yasrib. Yasrib yang kemudian disebut dengan Madinah. Berombonganlah ke situ tuh. Nah, ini pun lumayan jauh. 45 sampai 500 km. Jalan kaki karena tidak semua punya kendaraan. Ya, kendaraan hanya unta banyaknya, kuda tidak banyak karena kuda tidak cocok untuk gurun padang pasir. Kuda itu cocoknya selain itu, gurun padang pasir itu unta. Karena salah satu kelebihan unta itu bisa menyimpan air untuk cadangan 7 hari. Ada penelitian seperti itu. Ya, dan sekalinya menemukan air minumnya pun banyak. Memang sudah Allah style begitu. Makanya di Quran dikatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba, tidakkah kalian adakan penelitian, ya, adakan riset, lalu melihat bagaimana Allah menciptakan unta. Unta itu hidup di kehidupan yang gersang, ya, tapi dia termasuk binatang yang soleh. Apa buktinya soleh? Nurut sama majikan. Kalau disembelih nggak usah diikat-ikat, sambil berdiri unta disembelihnya. Coba sapi sambil berdiri, habis tuh orang seruduk semua. Unta mah kagak, berdiri, ini kan panjang deh, ya, kelopak darah keluar udah lemes di situ aja, cuma bunyi aja dia. Nah, hadirin, jadi ke Madinah. Kemudian ada ada banyak hikmah. Di antaranya salah satunya siasah dakwah. Apa itu siasah? Taktik, strategi, dan politik dakwah. Apa salah satunya? Yaitu ketika rombongan, misalnya taruhlah Madinah arah barat. Ketika rombongan ke arah barat, Rasulullah dan Abu Bakar malah ke arah timur. Maksudnya apa coba? Iya kan? Dalam sejarah begitu, di Quran ada itu diabadikan. Rombongan ke arah barat, ke arah Madinah. Rasulullah malah ke arah timur, berlawanan arah. Ternyata itu strategi. Kalau Rasulullah ikut rombongan, dicegat di tengah jalan. Untuk menyelamatkan lawan arah dulu. Pasti dong yang ngincer kan, oh udah berangkat hari ini, subuh, ya kita incer, ikutin tuh rombongan. Pas sampai di tengah jalan kok nggak ada, mana Muhammad ini kok nggak ada, mana ya?
Nah, orang juga terkecoh yang tadi grupnya abu-abu gitu, ya kan? Abu-abu yang abu-abu, banyak juga abu-abu yang saleh, termasuk Abu Bakar. Ya, ada juga abu-abu yang memang abu-abu. Kadang di gereja, kadang di masjid, ada kan? Abu-abu dia. Mana Muhammad? Kok nggak ada? Nah, mereka juga baru ngeh. Oh, dia pakai cara dan strategi. Balik lagi dari cari di Mekah sampai ke Jabal Tur, ya yang di Mekah itu terjal ternyata. Dikejar, sweeping, dicari, dikerahkan tuh pasukannya. Sampai di pintu gua itu kan. Nah, di situ Abu Bakar udah deg-degan keselamatan diri dan Rasulullah terutama. Walaupun akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau takut, sedih, Allah bersama kita. Kita berdua, Allah thalithun, Allah yang ketiganya. Benar. Ya, gua yang baru dimasukin itu ternyata Allah bikin apa? Ya, apa namanya? Spiderman itu. Bukan Spiderman ya, Spider. Utuh. Sehingga yang nyewiping pun kayaknya nggak ke sini deh, nggak ada deh. Utuh dia. Ya, tidak ada bekas orang masuk. Kalau dua orang kan pada putus, bolong. Ya, akhirnya ditinggalkanlah. Dan di situ Allah selamatkan. Sudah merasa aman, baru gabung ke pasukan. Ya, pimpinan pasukan pun yang hijrah itu sudah janjian nanti di tengah jalan kita ketemu. Dan akhirnya pendek cerita, Rasulullah dan Abu Bakar bisa bergabung di tengah jalan dan sampai ke Madinah juga. Nah, di sini ada siasah, strategi. Kita ngaji siasah langsung pada kabur. Siasah negeri misalnya, peta politik negeri kita, pada kabur tuh nggak mau. Ngaji politik, ngaji siasah, ya kan? Akhirnya ya kita tidak ngerti tentang itu. Saat itu kan bukan urusan kita. Penting minimal urusan agamanya. Gitu. Banyak, bukan banyak, ada beberapa kasus negara yang sudah dikuasai muslim ternyata berbalik menjadi hilang semua. Sejarah kamu catat Cordoba. Cordoba itu kan Spanyol. Dulu kan 800 tahun lebih Islam di sana. Ada masjid namanya Al-Hamra. Berubah dari masjid raya menjadi gereja raya. Gak mustahil Indonesia juga begitu. Gak ada jaminan dari Allah Islam akan tetap ada di Indonesia. Tapi Allah jamin Islam tidak akan hilang dari muka bumi. Itu sedikit saja ya, mereview betapa perjuangan orang-orang dulu untuk agama ini. Nah, umpan balik bagi kita adalah ternyata kita dalam beragama ini tidak ada tantangan eksternal yang berarti. Bahkan justru alhamdulillah para pengurus negeri ini mendukung ajaran Islam dalam beberapa hal. Misal urusan pernikahan, perceraian, warisan di cover tuh Kementerian Agama. Ada layanan. Masalah haji diurusin, didukung. Bahkan sekarang pemerintahan yang sekarang yang saya baca akan semakin ditekan biayanya biar agak turun, bukan murah, turun. Sampai berusaha membeli perkampungan Indonesia di sana dan sudah dibeli ada 3 gedung yang sudah jadi. Sekarang sudah dibangun lagi. 2-3 kilo kurang lebih jaraknya, katanya begitu. Tuh ya, masalah haji puasa didukung. Apalagi itu masalah agama. Hanya 3 hal yang belum, dan ini kaitan dengan hukum.
Satu, hadduz zina, kisos dan hukuman bagi pencuri. Itu yang belum. Hadduz zina, pezina yang berzina dirajam. Ini yang belum. Dan tobatnya orang berzina tidak ada cara lain tobatnya yang sempurna dan bersih dari dosanya kecuali dengan dirajam. Perhatikan surat An-Nur ayat 2 dan 3. Dan surat itu belum dimansuh dan tidak akan dimansuh karena tidak ada lagi nabi dan rasul. Sudah selesai kan, sempurna. Tapi untuk menegakkan hukum ini tidak ada fasilitas dari negara dan negara pun tidak mengizinkan ke yayasan. Misalnya Muhammadiyah diizinkan. Ya, hadduz zina. Akhirnya dikarenakan tidak ditegakkan hadduz zina, akhirnya disiasati tobatnya apa? Tinggalkan itu, sesali dan perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan dosa besarnya cuma satu yaitu zina, tapi pahala kebaikannya banyak. Harapannya masuk ke surat Al-Qari'ah. Apa surat Al-Qari'ah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, banyak baiknya daripada buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Paling itu caranya. Ya, mudah-mudahan dengan itu nanti tidak terkena hukuman zina di akhirat. Karena ayatnya belum dihapus dan tidak akan dihapus, sudah baku, ingkar kalau dalam bahasa hukum. Berlaku ya. Ya, surut artinya sampai dengan ada lagi perubahan alias amandemen kalau undang-undang. Yang kedua, kisos. Luka dibayar luka, nyawa dibayar nyawa. Ini yang belum. Walaupun ada undang-undangnya tergantung bentuk pembunuhannya. Disengaja dan terencana serta pembunuhannya sadis, baru ada kalimat hukuman mati. Di bawah hukuman mati, hukuman seumur hidup. Di bawah seumur hidup, nah ini jumlah tahun. Di bawah 20, di bawah 15, di bawah 10, di bawah 5, dan seterusnya. Itu pun tergantung permainan di lapangan. Kan kita ini banyak bermain, karena dunia tempat bermain. Ya kan? Inna dunya laibun walahun. Dunia ini tempat permain dan senda gurau. Ya, main itu tidak hanya bola aja, Pak. Sekarang Piala Dunia. Urusan hukum, urusan ekonomi, urusan jabatan, itu ada permainan. Itu kisos. Hilang kuping kanan, ganti hilangnya kuping kanan. Kecuali keluarga korban memaafkan, maka turun langkah yang kedua, hukumannya apa? Dia itu artinya ganti rugi. Misal yang dibunuh itu kepala keluarga, penghasil ekonomi, tulang punggung. Dihitung tuh istrinya 2, misal Bu ya, misal kan ceritanya di Arab, bukan di Indonesia. Ceritanya istri 2, anak 6. Itu dihitung tuh biaya makannya, pendidikannya sampai dengan dewasa, terutama anak-anak. Berapa miliar totalnya biaya 7 orang. 10 miliar misalnya, 20 miliar. Baru dengan dia tidak jadi dihukum mati, dikisos. Yang seperti itu. Jadi enggak. Itu pun lagi-lagi. Yang kedua itu akan berlaku kalau keluarga korban memaafkan. Gantinya dengan dia. Adil Islam ini berat. Nyawa tuh nggak main-main. Yang bisa menghilangkan nyawa hanya pemiliknya. Siapa? Allah. Bukan kita. Justru kita disuruhnya saling menjaga. Jangankan nyawa muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, nyawa non muslim pun orang kafir nggak sembarang harus dihilangkan. Ada aturannya, diantaranya peperangan baru halal.
Dan bagaimana kalau perang muslim dengan muslim? Nah ini nggak masuk logika. Muslim sama muslim, dua-duanya itu perang dalam agama kita itu muslim dan non muslim, halal membunuh. Kalau muslim dan muslim, nggak ada rumusnya perang. Kecuali yang mengaku muslim, sungguhnya dia munafik, mengacaukan Islam dari dalam. Nah itu baru. Ya, jadi dipilah-pilah lagi tuh. Dan ada kedudukan hukumnya. Hukum asalnya muslim dan non muslim perang. Jadi jangankan nyawa muslim, non muslim saja. Sampai ada kejadian kan, sebuah peperangan. Ya, mau ditebas oleh sahabat Nabi, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini pura-pura nih biar selamat. Tebas juga ini jadi. Berita ini sampai ke Nabi. Nabi marah. Nabi marah. Bagaimana pertanggungjawaban Anda nanti di hadapan Allah? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Anda bunuh. Mungkin dibantah begini. Ya Rasulullah, mungkin itu pura-pura. Siapa yang tahu hatinya? Nah ini hadirin. Ya. Makanya sedih kita sebetulnya. Muslim dengan Syiah bunuh-bunuhan. Betulkah Syiah itu sudah keluar dari Islam dan tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah, tidak lagi sholat 5 waktu, tidak lagi ibadah haji? Ini ngaji lagi Pak tentang bab Syiah. Saya juga sama ngaji lagi bab Syiah. Walaupun Syiah macam-macam. Nah, paling bahaya itu Syiah Rafidhah. Kan gitu. Masih sholat enggak? Senantiasa mengucapkan ilah enggak? Baca Quran enggak? Sholatnya ngadepnya kemana? Hajinya kemana? Banyak samanya apa bedanya? Salah satu agenda besar dunia barat adalah memperuncing perbedaan lalu diadu domba. Biarkan mereka perang, ya biarkan kaum muslimin perang sama saudaranya, mereka jualan senjata. Coba perhatikan peta dunia. Ini siasat, geopolitik nih lagi-lagi. Ya sekarang aja nih, korban Qatar segala macam yang dibom oleh Iran malah dikenakan biayanya ke negara-negara Timur Tengah. Dah, pokoknya hadirin kembali ke pokok bahasan. Jadi tentang itu pun kita harus paham. Nah itulah hadirin yang subhanahu wa ta'ala. Jadi ya ada banyak hikmah dari peristiwa hijrah, diantaranya ternyata siasah. Terakhir contoh perang Khandaq. Siasah dalam berperang. Khandaq itu apa? Paris. Usulan dari siapa itu? Salman Al-Farisi. Dulu Paris, sekarang namanya Bapak searching tokoh-tokoh dunia, ilmuwan-ilmuwan dunia, banyaknya dari mana coba? Memang pintar-pintar Pak mereka itu. Saya tidak Persiahnya yang Rafidhahnya. Tapi kita harus pandai memilah dan memilih serta mempetakan kembali. Karena kita juga takut salah juga. Muslim tapi dituduhnya kafir, kan kacau Pak. Atau sebaliknya kafir dituduhnya muslim. Makanya kita harus jelas-jelas betul kriterianya apa. Tadi yang mengucapkan la ilaha illallah aja karena kepepet mau dibunuh, supaya nggak dibunuh la ilaha illallah, Rasul itu aja marah. Jadi perbedaan dikatakan umat Islam itu diperuncing Pak, lalu dibiayai. Terjadilah sekarang bencana Timur Tengah, Syiah dan Sunni perang habis-habisan, saling mengkafirkan dua-duanya. Ya, saya kaji kembali, tidak berarti saya pun menerima semuanya, tapi kembali kepada ya kajian-kajian kembali. Hendak itu kan parit, bener. Strategi itu begitu dilakukan menggali parit, ya musuh tidak bisa menyeberang karena ada lubang yang dalam dan jaraknya jauh. Loncat tidak kuat, turun juga nggak ada tangga.
harus naik lagi, lagian turun bisa diajar dari atas kan, loncat tidak sanggup, akhirnya tertahan. Paritnya dekat sumber air lagi. Jika ada apa-apa kan air, dulu kan cuma air Pak, air aja udah alhamdulillah belum ada hasil. Itu strategi siasah, kita tidak boleh buta terhadap siasah. Salafus saleh mengajarkan siasah, baik berbangsa, bernegara maupun berdakwah dan beragama. Satu baik-baik. Ini terakhir dulu beberapa kali terakhir. Peta politik di Timur Tengah, geopolitik Timur Tengah. Kalau negara Timur Tengah ngerti siasah, mereka punya senjata gitu. Apa senjata itu mereka? Bukan udang. Apa? Minyak. Sekarang aja hanya satu negara Timur Tengah yaitu Iran yang berulah, kalau dikatakan ulah. Ditutupnya Selat Hormuz, 20% kebutuhan minyak dunia tidak tercukupi. Teriak sekarang 20%. Selat Hormuz doang. Coba kalau semua bersatu, mati kutu Pak negara-negara yang sombong itu. Tapi dikatakan gak ada siasat, malu aja kan, gak ada semua pikir. Kalau dia mau pusing-pusing, apa beli. Butuh komando negara, ada kain preman Amerika misalnya. Butuh senjata, beli. Mobil mewah, beli. Banyak duit aja, beda. Gak ambil pusing dia. Sekarang minyak aja. Nah, negeri kita pun sekarang sudah mulai bergigi. Dulu diimpor, ya diekspor ke Singapura bahan mentah. Beli udah jadi mahal. Sekarang diurus semuanya. Dari hulu sampai hilir, dari mentah sampai jadi, diolah di dalam negeri, baru dijual keluar harga internasional. Dulu enggak, mentahnya dijual, diolah di sana, kita beli udah jadi, beli minyak kita, kan ininya di mana gitu loh. Lah iya, mentahnya dijual, diolah di sono, kan murah dong, namanya mentah kan belum diolah. Beli udah jadi, udah mahal, harga internasional. Minimal harga Asia ASEAN tinggi dong, urus APBN dong. Ini juga strategis politik dan ekonomi. Ya, ada lagi nih terakhir juga nih perjanjian. Orang Rasul yang datang ke kampungnya orang kafir ketika itu, orang Rasul datang ke kampungnya orang kafir, stop, nggak boleh dipulangin. Orang-orang kafir datang ke tempat Rasul harus dibalikin. Nabi tanda tangan setuju. Protes sahabat, ya Rasulullah kita rugi dong. Masa orang kita nggak boleh balik lagi, orang mereka kita boleh balik? Rugi kita? Tidak. Ternyata itu strategi jitu Rasul. Mereka yang dikirim ke sana itu para dai. Siap dakwah di kampung kafir. Orang-orang kafir. Datang lagi sana, tidak balik kan? Udah dakwah di sana. Akhirnya di sana Islam berkembang. Strategi lagi ya hadirin. Seolah-olah kan rugi, enak banget. Orang kita nggak boleh pulang, orang mereka harus dipulangin. Rasulullah kita kalah, kita ya kena tipu mereka. Kenapa tanda tangan? Begitulah kalau dibahasakan yang protes. Tapi ternyata Rasul menyetujuinya dan itu semua adalah strategi. Termasuk hijrah ke Habasyah, hijrah ke Yasrib sudah diutus duluan orang-orang Nabi ke sana. Makanya begitu datang di Madinah langsung disambut. Ini kan strategi Pak, udah kamu kirim dulu. Kalau sekarang mau kayak mau kunjungan presiden, kan dikirim dulu timnya Pak. Tim kepresidenan dikirim. Amankan daerah di mana tempat segala macam. Udah oke, baru mungkin seminggu sebelum kunjungan. Kayak gitulah kurang lebih. Ya, nah Rasul pun begitu. Lagi-lagi ini ada siasah. Baik, itu sebagai pembuka kaitan dengan hijrah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekarang kita bab D5, ya. Kita berada di bab ke-5 yaitu babul muraqabah.
Apa itu muraqabah? Dari kalimat raqiba yarqab. Artinya ya dekat, qarib. Jadi bahasa kita nih sahabat karib. Nah, dari qarib itu Pak. Qariba yaqrabu qurbanan. Nah, ada muncul ibadah kurban dari kalimat qariba itu. Oh, dekat menyembelih, kurban kan menyembelih hewan. Di mana kalimat dekatnya apa korelasinya? Nah, kalau nggak didefinisikan dengan definisi istilahi, ya makanya mendefinisikan sesuatu itu ada dua, ada etimologi dan terminologi, ada logawi, ada istilahi. Secara bahasa, qarib itu dekat. Adapun kaitan dekat dengan menyembelih hewan apa? Nah, dengan istilah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan pada bulan Zulhijjah 10 sampai 13 itu kan. Ulang, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menyembelih. Hari ini kita mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya dengan apa? Ngisi memakmurkan masjid dengan taklim. Mendekatkan diri ini taqarrub kita kepada Allah. Tadi sebelum subuh mungkin ada yang tahajud. Habis subuh ada yang baca Al-Quran. Semua dalam rangka taqarrub ilallah. Lalu kemudian muraqabah itu ya sampai kepada pemahaman dan arti bahwa muraqabah itu diawasi oleh Allah. Jadi dikarenakan dia merasa didekati oleh Allah berarti otomatis diawasi. Maka muraqabatullah ialah diawasi oleh Allah. Hadirin, ada banyak ayat. Biasa beliau itu mengutip Quran dan hadis. Firman Allah, "Alladzi yaraka hina yattaqum ya wa taqallubaka fis sajidin." Dialah zat Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri, sholat, segala macam itu berdiri kan. Ya, kemudian wa taqallubaka fis sajidin. Demikian pula ketika sujud. Ya. Kemudian ayat lain wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kalian berada. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Itu ayat-ayatnya itu banyak. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu itu maha melihat, ya, maha dekat. Mirsad. Kemudian ada banyak juga ayat lain itu mewakili saya. Nah, hadirin, apa itu muraqabah? Ya, dalam definisinya adalah raqib. Ya, raqibun 'alaik, mengawasimu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga keliru di kita. Allah itu dekat mengawasi kita. Berarti setiap orang satu Allah dong. Allah ada di mana-mana. Berarti Allah banyak dong. Makhluknya juga kan banyak. Terus manusia aja. Nah, itu bahasa kiasan. Allah ada di mana-mana itu bukan jenis Allahnya, bukan zat Allahnya, tapi yang dimaksud kekuasaannya, pengawasannya. Pengawasan Allah itu ada di mana-mana, meliputi langit dan bumi. Sampai-sampai di surat Luqman pun ketika Luqman menasihati anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya innaha in taku mithqala dzarratin. Ya. Kemudian fis samawati wa fil ardi ya'ti biha Allah. Mithqala habatin ya. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis sama. Artinya, wahai anakku, ya sesungguhnya bila ada sebuah biji saja ada di dalam langit dan bumi dan di bawah batu lagi.
udah di batu di bawah tanah atau di atas langit sana yang jauh. Ya tibi Allah. Allah mengetahui. Bila itu perbuatan buruk yang kau kerjakan atau kebaikan yang kau kerjakan, saking diam-diamnya sampai diibaratkan di dalam batu, di dalam bumi lagi. Ya tibi Allah, nanti hari kiamat Allah akan terlihat. Ya itu datang. Ya tibi Allah, Allah akan mendatangkan. Maksudnya di hadapan Allah tidak ada yang sembunyi, semua akan ditampakkan, didatangkan. Nah ini hadirin yang belum ada pada kita kaum muslimin Indonesia khususnya. Muraqabatullah ini bah yang lemah bu. Masalah negeri ini nih, muraqabatullah. Ya, merasa diawasi oleh Allah, keyakinan Allah selalu mengawasi. Aneh kan? Masjid banyak, jebolan pesantren tiap tahun ribuan, tapi kasus korupsi, kriminal semakin hari semakin numpuk kasusnya. Aneh Pak, paradok. Ada apa nih sebenarnya? Saum bulan Ramadan, Idul Fitri, Adha, penuh lapangan, pulang kampung macet. Bulan Ramadan kajian di mana-mana, dari musola, masjid kampung sampai di perkantoran padat kajian. Tapi kasus kenapa nggak berhenti-berhenti? Nambah, semakin nilainya luar biasa lagi. Dari ratus juta ke miliar, dari miliar jadi triliun, ratus triliun lagi. Ada apa dengan bangsa ini? Padahal muslim semua, haji lagi. Sampai paradok ditangkap pulang haji coba. Paradok betul. Berangkat haji, muraqabatullah tidak ada. Muraqabatullah diawasi oleh Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah baru sebatas di masjid lagi ngaji. Setelah 25 langkah dari masjid dalam muamalah urusan kerja, lupa sama Allah bahwa Allah itu mengawasi. Buktinya markupnya nggak karu-karuan markup anggaran. Sampai harga motor 60 juta. Padahal aslinya berapa? Ini kan nggak ada muraqabatullahnya hadirin. Jebolan pesantren ribuan tiap tahun. Pengajian di mana-mana. Yang hilang satu keyakinan yang tertanam dalam jiwa kita semua, yaitu Allah selalu mengawasi. Sampai ada hadis Pak, salah satu dosa terbesar kita itu apabila maksiat sendirian. Ngeri ini. Sendirian kan orang lihat, jadi orang kan bebas. Bebas kan? Sendirian di rumah. Atau sendirian pergi jauh di keluarga dan teman. Peluang tuh buat maksiat, pergi jauh, pada melihat. Bebas. Ini satu-satunya Pak, Allah ini. Kalau ini tertanam muraqabatullah, insya Allah. Kalau foto ada penyelewengan, ada dosa, dikitlah persentasenya. Mungkin karena pengaruh teman segala macam dikit. Tapi kalau tidak ada muraqabatullah sama sekali, ya kurangnya banget kurangnya, maka peluang berbuat maksiat dan dosa itu tinggi. Itulah makanya di bab ini panjang pembahasan saya. Panjang banget syarahnya itu. Mungkin bisa 4-5 bulan kali ya, kalau dibahas tuh. Tapi intinya kita tangkap bahwa muraqabatullah itu ialah kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Cuman ingat, tidak serta merta ya kita yakin Allah selalu mengawasi kita kalau tanpa terpaan kajian akidah yang meresap. Artinya untuk menjadi hamba Allah yang muraqabatullah ada proses. Proses ini nih harus kita lakoni. Ya, yaitu Allah selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah Maha tahu segala perbuatan kita, dan kelak di akhirat akan dihisab semuanya
bahkan dipaparkan semua, diperlihatkan oleh Allah. Ini yang harus kita cas kembali. Sampai bab rumah tangga berta'adud pun, ya bagi laki-laki itu muraqabatulnya tidak ada. Ya, lain ke ngomong-ngomong ke istri yang pertama lain, ke istri yang kedua lain. Akhirnya ke sana kemari berbohong. Di mana muraqabatullah, kebohongan Anda itu akan dicatat sama Allah. Tuh hadirin. Nah ini kita harus betul-betul ya kaji kembali dan kita tanamkan kembali. Selalulah yakin dalam diri kita Allah mengawasi dan mencatat kita. Mungkin, bukan mungkin, memang Allah tidak langsung, tapi Allah dalam pengawasannya itu menugaskan petugas-petugasnya, yaitu kelompok malaikat raqib dan atid. Itu sampai di surat Qaf dikatakan apa kata Allah? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali kanan kiri ada pencatat, yaitu raqib. Dan ini omongan saya dicatat. Mohon Bapak Ibu ngobrol sama teman ongko-ongko di luar, ngobrol sana sini, ngalor ngidul, semua itu by record, ya, direkam, dicatat. Maka itulah Nabi nasihatin kita, kul khairan awliyasmu, berkatalah dengan yang baik-baik atau lebih baik diam. Ke teman-teman silahkan ngobrol, tanya kabar, gimana keluarga, gimana ya sekarang antum apa kegiatannya. Kalau dia misalnya nganggur, kita punya peluang kerja, kasih kerjaan, kayak gitu-gitu. Ketika sudah kerja, yang diceritakan adalah masalah profesionalisme, masalah ibadahnya, masalah segala macam. Jadi kalau kita mau bicara, bicaralah yang baik. Itu lihat di media Pak, dipertontonkan. Yang salah dibela habis-habisan dengan diplomasi mulut yang luar biasa, bersilat di wilayah yang lihai, sampai yang salah pun seolah-olah benar. Coba kita saksikan di media itu, live di TV segala macam, begitu gigihnya pembelaan-pembelaan yang tidak benar. Begitu di pengadilan ternyata salah. Ngeri. Nah ini lagi-lagi muraqabatullahnya hilang. Kita ada dalam fase kata Nabi, ya, saya ta'ala nasi zamanun, ya akan datang di mana fase zaman itu, ya la yabqa minal Islam illa ismu, tak tersisa dari Islam kecuali hanya nama. Agama Islam, sholat masih banyak yang enggak. Sholat alhamdulillah, sisi itu berarti Islamnya ada, masih ada sisa. Ya, masajiduhum amiratan wa hiya kharabu minal huda. Masjidnya indah-indah, megah-megah, tapi sepi dari petunjuk. Ya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Tidak tersisa dari Quran kecuali hanya tulisan. Tulisan dibaca, tapi isinya nggak ngerti. Akhirnya lain Quran yang dibaca, lain kelakuan. Nih syuroan nih, ya tradisi tahunan. Kalau merayakan, meramaikan dalam rangka ngingetin, oke. Tapi kalau sudah ada ritual yang harus dilaksanakan. Kalau tidak nanti dosa, apalagi seolah-olah itu adalah sunnah ajaran Islam, itu baru salah. Tapi sekedar mengingatkan, kayak kemarin di sini ada kajian, sekaligus mengingatkan, ini kita ganti tahun loh, ini tahun kita ini Hijriah nih, kan banyak yang nggak tahu Pak. Ya, kalau diisi dengan cara itu boleh, tak mengapa, tidak ada unsur dosa. Mana unsur syirik? Tidak ada di sedang kajian. Mana unsur ritual? Tidak ada, hanya kajian. Ya,
Dikatakan bid'ah itu kalau urusan ibadah. Dikatakan syirik, ya urusan akidah. Kayak teman-teman yang di Solo, ada ya ritual apa di Solo itu? Ngarap kebo bule. Ya kebo bule malam syuro itu katanya keliling. Ada orang Solo, misalnya gitu kan. Atau kebiasaan keraton orang-orang keraton Jogja abdi dalam mencuci kereta kencana. Harus hari itu jam segitu bungkusnya kain putih. Kalau enggak nanti kualat. Nah itu baru ada unsur keyakinan, ada ritual. Tuh baru. Ya tapi kita gelar acara ya untuk mengingatkan kaum muslim kita udah Muharram loh. Kita kajian, isi dengan kajian. Apalagi ada santunan, walaupun tidak hanya bulan Muharram. Sesuatu yang boleh saja, enggak pun enggak sampai dosa. Karena tidak ada ya perintahnya. Itu urusan muamalah, urusan dunia. Saya bilang tadi garis bawahi, kecuali dalam acara tersebut ada ritual-ritual dan ada keyakinan-keyakinan yang kalau tidak dilakukan dosa itu ini segala macam termasuk walat bahasa orang tua. Nah itu sudah ada keyakinan dan ritual. Selama tidak ada keyakinan, ritual dan ibadah, itu sesuatu yang boleh karena itu urusan muamalah. Bid'ah dong, ya memang muamalah mah bid'ah, muamalah. Ini direkam bid'ah, lampu semua aset, urusan dunia. Bid'ah itu berlaku urusan ibadah dan akidah. Urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Balik ke pokok bahasan, di mana pun kita berada, Allah selalu mengirimkan petugasnya 24 jam, yaitu kelompok raqib dan atid. Satu hadis saja hadirin, tuh berapa lembar tuh hadis yang pertama. Ini hadis yang saya bacakan. An Abi Dar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an salam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Gantilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di mana letak muraqabahnya? Ulang. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Yang kedua, gantilah perbuatan buruk dengan yang baik. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, bergaulah dengan sesama manusia ini annas khaliqin nas, ya dengan akhlak yang baik, khuluqin hasan. 3 nasihat Nabi kepada kita. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di bab muraqabatullah. Mana letak muraqabatullah? Yaitu di yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun. Takwa artinya apa? Sudah paham kan? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi. Di mana itu dilaksanakannya? Dimanapun. Ada nggak ada orang bagian daripada perintah Allah apa? Sholat 5 waktu. Perintah Allah apa? Jujur. Perintah Allah apa? Amanah. Di mana itu dilakukan? Haitsu ma kunta, dimanapun. Ini mau ittaqillah. Ittaqillah itu kan laksanakan perintah, jauhi. Ambil barang orang itu haram, nggak boleh, itu larangan. Miliki itu, di mana? Haitsu ma kunta. Ada nggak ada yang mengawasi, ada nggak ada CCTV, ada nggak ada laporan LPG. Kalau itu bukan haknya, jangan diambil. Itu bentuk ketakwaan kepada Allah. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sampai dalam keadaan Anda susah sekalipun, ya, sulit sekalipun,
tetap laksanakan. Misal lagi safar, tetap laksanakan perintah Allah apa? Sholat. Caranya, nah itu muncul ya tuntunan Nabi. Wudu nggak bisa, tayamum. Laksanakan perintah Allah. Kalau mau sholat itu taharah. Kata Allah di surat 5 ayat 6. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila kabain. Bila kamu sholat taharah itu wudu. Gak ada air, tayamum. Baik kuntum ya junuban dan seterusnya, fatayammamu sha'idan thayyiban. Selesai. Tayamum dengan apa? Sha'idan thayyiban. Tanah. Gak ada tanah. Kata para ulama, benda di sekitar pun insya Allah sudah ada debunya, dan debu itu dari kita sudah memenuhi syarat. Dan jangan disalahkan pula Pak ketika ada orang bawa tanah dalam bepergian. Kok bawa tanah? Untuk tayamum. Nah, biarin. Kok ente bawa tanah sih nggak usah kali. Nah, nggak usah dibawa sehari. Itu taharah. Sholat qaiman kata Nabi, kata Allah, kata Nabi, sholat berdiri. Aqimus sholat, dirikan sholat dengan berdiri. Gak bisa naik bis kereta. Fa ilam tastati fa'idan duduk. Gak bisa juga sakit. Nah, ada janbin berbaring. Gak bisa juga fauma isyarat. Nah, itu melaksanakan perintah Allah dalam kondisi darurat. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ada tidak ada orang laksanakan perintah Allah. Lagi-lagi kalau ini ada di kehidupan kita bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, masjidnya banyak, ribuan jebolan pesantren. Insya Allah Pak, negeri ini semakin hari semakin baik, bisa kuliah gratis. Karena kaitan negara kan kaitan dengan harta kekayaan, ya, dan seterusnya. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, walaupun singkat karena waktunya, beberapa ayat dan satu hadis, minimal kita sudah bisa menangkap bahwa dalam hidup kita ini harus senantiasa kita diawasi oleh Allah. Bapak-bapak diawasi oleh Allah, bukan diawasi istri. Depan istri baik, di luar istri kelakuan ngalaku-laku. Para istri depan suami qanitat taat, di luar suami para centil misalnya. Selfie lah berilal-lel gitu di upload misalnya. Dimanapun merokok batu, di kamar mandi sekalipun, gak ada orang melihat, tetap syariat tuntunan ajaran ketika di kamar mandi dipraktekkan. Kenapa? Semua dicatat sama Allah, yaitu lewat petugasnya Raqib dan Atid. Ini hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada beberapa banyak hadis lagi ya yang belum kita bahas. Insya Allah barangkali sambung di 1 bulan yang akan datang. Bulan depan materi ini lupa lagi. Berarti gimana dong? Ulang lagi nggak maju-maju dong.